Warahmatullahi wabarakatuh. Kami hari ini berkunjung ke Museum Banjar Baru. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Amuntai sebagai pelaksana program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu dengan modul Nusantara. Tentu dengan modul Nusantara ini kami ingin memperkenalkan Kalimantan Selatan dari sejarah-sejarah yang ada di Kalimantan Selatan dan juga hubungannya dengan peradaban-peradaban kita semua. Karena dengan mengenal sejarah, berarti kita banyak mengenal prestasi-prestasi yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kita dan masyarakat kita. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan berbincang-bincang kepada pengelola Museum Banjar Baru. Untuk itu kami juga nanti akan beberapa pertanyaan sehingga kita nanti bisa memahami dan juga memantaskan diri sebagai masyarakat Kalimantan Selatan. Tentu dengan modul Nusantara ini kami ingin mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kalimantan Selatan, termasuk adalah wisata sejarah sing. Terima kasih dan kami serahkan kepada pengelola Museum Banjar Baru. Terima kasih kepada Bapak atas kunjungan yang antusias sekali kami terima di sini, dalam artian udah mulai membudayakan, artinya kebudayaan Kalimantan Selatan. Kami berterima kasih sekali kepada rekan-rekan semua yang dari Stepper Amuntai bidang pertanian. Kami sangat tidak menyangka atas kedatangan ini dan kunjungan ini. Kita akan berbagi ilmu di sini. Mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi untuk kedepannya. Untuk secara teknisnya nanti diserahkan kepada Pak Koordinator, Pak Rusmaidi untuk menjelaskan yang ada di atas maupun di bawah. Gitu. Oke, terima kasih. Kita ini di museumnya ada beberapa ruangan. Jadi yang di ruang bawah itu tadi ruang sejarah. Sampai sini kita Pak. Di ruang bawah nanti kita melihat ruangan itu ruang sejarah. Jadi dimulai dari masa prasejarah. Kita ini menempatkan ada gua babi yang ada di tempat di daerah Tabalong Tanjung. Nah, lalu masuk ke dalam itu ada Candi Agung yang dari Amuntai tadi. Itu salah satu peninggalan dari kerajaan Nagara Dipa. Lalu setelahnya itu lagi ada kerajaan Nagara Daha. Salah satu peninggalannya adalah Candi Laras. Lalu ke Muara lagi ada kerajaan Banjar. Nah, di kerajaan Banjar ini ada peninggalan Masjid Sultan Suryanisa. Nah, itu sudah memulainya masa Islam. Nah, setelah itu adalah masa kolonial Belanda dan masanya perjuangan yang diawali dengan perjuangan Pangeran Antasari. Nah, itu untuk di ruang bawah. Di ruang atas ini ruang atas namanya ruang kebudayaan. Nah, di kebudayaan Banjar yang mendominasi ada kebudayaan Dayak dan ada lagi kebudayaan Bugis. Nah, itu walaupun hanya sedikit dari kebudayaan Dayak ataupun Bugis, yang mendominasi secara keseluruhan itu adalah kebudayaan Banjar. Ada lagi yang lain itu yang khusus, ada lukisan Solehin, ada kain Nusantara, ada keramik. Nah, itu ada yang pamerannya itu tipe khusus. Yang ini tadi ada umum. Nah, selanjutnya mungkin kami minta sambutan dulu dari koordinator modul Nusantara. Ya, silakan. Jadi begini Pak, kami ini kan ada pertukaran mahasiswa, yang mana mahasiswa luar dari Stipper Amuntai itu dikirim ke kampus kami untuk mengikuti kegiatan modul Nusantara. Di dalam modul Nusantara itu ada 25 kegiatan. Jadi ada 14 kegiatan yang termasuk kebenekaan. Nah, kebenekaan itu salah satunya kami berkunjung di museum ini untuk menyampaikan kepada mereka bagaimana kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kalimantan Selatan dan kerajaan-kerajaan gitu ya Pak ya. Kemudian lagi peninggalan-peninggalan sejarah yang memang pernah ada di Kalimantan Selatan. Itu ada 14 kegiatan modul Nusantara, 14 kebenekaan, kemudian lagi ada 7
kegiatan modul refleksi dari kegiatan kebinekaan tadi, kemudian lagi ada 3 modul inspirasi dan 1 untuk kontribusi sosial. Jadi ada 25 kegiatan totalnya selama 1 semester kami laksanakan itu, Pak. Salah satunya hari ini kami melakukan kegiatan kunjungan ke museum ini dalam rangka untuk menggali lagi pengetahuan-pengetahuan tentang kebudayaan dan sejarah yang pernah ada di Kalimantan Selatan. Kami mohon pada pihak dinas untuk kerjasama dengan kami bagaimana menjelaskan nanti di dalam museum ini terkait dengan benda-benda yang ada di dalam museum. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Kami ucapkan mudah-mudahan kami bisa mempelajari dan memperdalam lebih lagi untuk ke sejarah dan kebudayaan itu tadi. Waalaikumsalam. Nah, Baik, jadi yang awal di muka ini adalah ruang prasejarah. Nah, kehidupan di Kalimantan Selatan itu berdasarkan data yang ada dari fosil dan temuan-temuan yang kita punya itu kemungkinan besarnya itu 5.000 sebelum Masehi. Nah, itu. Dan temuan kita yang biasanya ahli sejarah itu biasanya mereka menemukan kehidupan di Kalimantan Selatan tuh di daerah Gua Babi. Gua Babi ini di daerah Tabalong Tanjung. Nah, di sini awal kehidupan yang ada di Kalimantan Selatan. Ini replikanya, replika kehidupan dengan kerajaan Tanjung Puri itu ada hubungannya kan di sini? belum Pak. Prasejarah. Ini masih ini ya replika Gua Babi. Iya, di Tabalong Tanjung. Masih dari sini. Nah, ini temuan anunya ke sebelah sana lah kita sambil jalan. Lanjut Pak. Nah, sebenarnya yang paling tua dari koleksi yang ada di museum kita ini adalah tulang gajah atau fosil gajah. Iya. Nah, ini perkiraan dari ahli arkeologi dari Jakarta itu umurnya sekitar 10.000 tahun yang lalu. Jadi ini sebelum ada kehidupan di masyarakat Kalimantan Selatan. Nah, ini ada temuannya. Nah, ini ada beberapa serpih, ada beberapa pecahan batu yang runcing, itu namanya serpih. Nah, ini menandakan bahwa ini masa Paleotikum. Nah, ini sebelum Masehi. Lalu ada lagi yang zaman Neolitikum, lalu ada lagi zaman Perunggu. Nah, ini beberapa ini. Iya, betul. Nah, ini jadi kalau ditemukan dari beberapa temuan kami ini, yang paling tua itu Pak, tua dari yang ini adalah di daerah Kota Baru. Jadi ditemukan. Jadi mungkin karena di sana dekat dengan laut atau pantai itu, nah mungkin masyarakat yang dulu kita asal usulnya kan dari Yunan itu kan. Nangda itu dari situ. Lalu perjalanannya sampai ke Kalimantan Selatan itu kira-kira kan melalui laut. Nah, lalu yang dekat dengan laut itu adalah di daerah Kota Baru. Lalu masuk ke daerah Hulu Sungai, lalu ke daerah Riam Kanan itu yang banyak kita temukan ini. Termasuk di daerah Pengaron. Nah, itu jadi temuan-temuan. Jadi batu-batu ini memang ditemukan di Kalimantan Selatan, Pak. Ini ditemukan di Kalimantan Selatan. Iya. Kecuali yang itu hanya kita nukar itu di Papua. Jadi Tahun berapa itu? yang ini aja yang waktu buahnya ke Papua itu tahun berapa semalam? 2008. Kita 28. Baru aja ya. Jadi kita nih memberikan contoh bahwa yang namanya kebudayaan itu bisa aja masih berlangsung sampai sekarang. Contohnya yang masih ada di Papua, Iya. masih menggunakan bahan-bahan dari batu. Nah, itu. Memang salah satu referensi yang telah saya baca
Yunan Selatan itu kan dulu kan overpopulation, kebanyakan penduduk. Nah, Mereka menyeberang ke Taiwan, selanjutnya ke Pontianak, iya iya. dan pecah beberapa wilayah di Indonesia. Nah, ada referensi yang lumayan bagus untuk dibaca. Yang bertahan di Kalimantan kata mereka adalah menjadi suku Dayak. Yang bertahan di Sumatera menjadi suku Batak. Iya. Yang bertahan di Sulawesi itu bertahan menjadi suku apa namanya Bugis Makassar, Toraja. Toraja, ya. Karena mereka kan di sini rahangnya agak besar gitu kan. Mirip Dayak, Batak dan Toraja. Boleh jadi kan salah satu prinsip yang saya baca. Iya. Ini dari Batak, Pak. Hanya tuh, Pak. Itu lu baca di Museum Belanda. Iya. Ayo sambil kita jalannya. Iya. Candi kita ini kan ada bahasa itu kan tutur candi itu, Pak. Itu kerajaan Keling. Nah, kalau yang ada itu kan Kalingga itu di India kan. Nah, kalau Kahuripan, Pak, itu dari Banjar, dari Jawa tuh. Kalau kehidupan yang kita di sini, Pak, di Amuntai. Padahal di Jawa juga. Jawa ada juga, Pak. Nah, jadi nama-nama Pangeran Samudra dan segala macam itu ada juga di Jawa, Pak. Nah, jadi hal-hal nama itu tadi ada sama kemiripan itu. Berarti bahasa tuh bahasa Sanskerta kalau Jawa Bahari itu. Iya, kita tuh Pak ulun lah. Ulun kan orang daerah Bireang sana juga asal usulnya. Nah, nini ulun tuh dulu rancak benano behitung. Jadi Pak hitungannya asa, 2, talo. Nah, kan bahasa kita. Pitu, walu, sanga. Nah, itu kan bahasa Jawa kan. Sidin lancar benar itu. Padahal itu kan bahasa Bahari kita di Hulu Sungai. Nah, itu tadi. Jadi pengaruh dari yang tadi Lampu Mangkurat, Bu Madastana, Bu Jatmika, nang kerajaan dari negara Dipa, negara Daha itu ya ada di situ. Makanya lu sampai sekarang masih tanda tanya besar. Ada Doho di Jawa Timur Kediri kan? Nah, ada Daha juga di negara. Iya, itu betul. ada hubungannya atau terputus itu. Lu yang belum paham itu. Nah, itu kurang tahu Pak kita masalah itu. Cuma dari penamaan itu memang ada. Daha juga Pak. Daha juga sana ada. Sama satu Pak, kan rajanya negara Dipa itu siapa? Pangeran Suryanata. Siapa nama? Suryanata. Pangeran Suryanata. Katanya kan Pangeran Suryanata itu Suryanata di negara Dipa. itu katanya kan dari Kerajaan Majapahit kalau pernah dengar. Itu anak siapa itu nah? Mungkin Pin bisa jelaskan itu. Anak siapa itu kalau bujur dari Majapahit? Itu kan kayak ini. Ceritanya kan karena betapa kan yang bulat-bulaling ya kan di bahasanya kan seperti itu. Lalu menjelma menjadi Pangeran Suryanata kan itu. Nah, itu dipercaya sebagai kerajaan dari keturunan kerajaan Majapahit. Nah, itu cuma nangarannya kita inilah jangankan Indonesia atau Kalimantan Selatan. Jepang tuh aja kan dari matahari. Dewa matahari artinya tuh hal-hal yang sifatnya gaib atau legenda atau apapun tuh ada di dalam sejarah. Nah, tuh apalagi di daerah kita nih bagiannya bahasa termasuk Junjung Bui segala macam itu. Jadi hal-hal yang mungkin itu ada itu bujur. Tapi itu termasuk legenda yang belum bisa dibuktikan. Sambian kena ada di situ nah lihat di situ kena setelah terakhir kita. Pas Junjung Bui ini pas masing-masing klaim. Atau orang Karang Indah Madapura, salah asal Junjung Bui. Atau orang negara ada di sana juga istana emas di bawah dan perak itu kan. Di mana di persimpangan. Iya simpang. Arus itu kan. Iya. Maksudnya juga ada klaim masing-masing kan. Karena tidak ada bebas nilai. Siapa begitu kan. Cuma cerita rakyat. Iya, yang dibawa yang dicari oleh si Lampu Mangkurat itu kan. Itu malah dipadakan kan itu anaknya Lampu Mangkurat ada juga padakan gitu. Mungkin lanjut Pak. Ini ulun mau tanya Pak, ini lambangnya apakah ada punya arti atau filosofinya Pak? Ini sebenarnya stempel. Stempel Kerajaan Banjar waktu perjanjian dengan Belanda. Kalau pada saya di zaman Sultan Sulaiman ya lah, salah itu dah. Nah, jadi
karena sebenarnya perebutan kekuasaan. Nah, perebutan kekuasaan kan ada Sultan Amir segala macam yang sebenarnya berhak untuk itu, tapi memarinanya tadi sama juga nang kisah nang itu tuh berulang lagi gitu kan. Temenggung, Pangeran Temenggung itu. Nah, karena mempertahankan itu tadi kan saudaranya Sultan Amir itu kan 2 orang diracun segala macam. Nah, takutan Sultan Amir nih menyerang karena ini bujur-bujur berhak, lalu minta bantuan Belanda. Oh iya. Nah itu Belanda nih kan mau kok membantu, menggada dana apa-apa. Nggih, Ada makan siang yang gratis lah. Gak ada kayak itu misalnya. Nah lalu salah satunya tadi ini nih. Nah ini nih Apa itu, Pak? perjanjiannya. Oke. Nah Bisa lihat, Bang. perjanjiannya ini tadi. Nah itu setempelnya ini. Oke. Setempelnya ini maanukan raja siapa? Sultan Tamjid menjadi raja. Ya kalau ada lo dianukan ini. Jadi termasuk menjadikan raja itu harus izin Belanda. Oh. Belum lagi mengambil tanah harang, wah ini kan bahasanya batu bara di Pengaron segala macam tuh. Ada lagi tambang emas, ada juga. Coba tambang emas nih, nang kada sampai ini kada tahu Di mana? mananya tuh nah. Letaknya, oke. Kalau menurut Dharma tuh Dharma Setiawan yang Dharma Setiawan guru di SMA 1 Paringin itu nah mengisahkan. Jadi hadiah dari kerajaan apa karena kerajaan Sampit itu apa kerajaan apa? Kutawaringin. Itu membawa emas itu hendak memberi kerajaan Banjar itu segerubak. Jadi banyak emas kita tuh. Berapa kilo juga Nggak tahu lagi Pak. Makanya kita tuh kan wajar ada kursi emas, telapang emas segala macam itu. Itu peti satu anu aja segerubak. Nah itu. Nah ini Lanjut kita, Pak. kan? Lanjut aja, Pak. Lalu Belum. setelah ini tadi kan ada lawan Belanda ini tadi. Lalu keraton tadi berpindah. Kita langsungkan aja lah ke Martapura. Misalnya. Di Martapura ini ngarannya Keraton Bumi Slamet. Nang di anu tah, nang di pasar tah. Oh, nggih. Nah itu alun-alunnya dulu. Nah alun-alunnya. Yang Jual Permata itu, Pak. Nah daerah situ alun-alunnya. Nah di situ lalu ada yang berpindah lagi ke Karangintan, ke mana-mana tuh ada. Lalu berpindah lagi ke Martapura. Itu tadi Bang, intinya tuh kekuasaan tadi. Saling-saling mengklaim tadi. Akhirnya siapa yang menang dipindah. Pak, di sini ada bendera kerajaan Banjar seperti apa, Pak? Nah Bendera. ini yang bukan ini yang dikuasai oleh Belanda. Nah itu kalau yang ini dari Kesultanan Hero Saleh itu dapat sidin dari mana kita nah. Sudah ada merah putihnya atau Pak? Nah itu ya dari Hero Saleh itu apakah dahulunya tuh ada atau tambahan hanyar kita kan kurang tahu itu anehnya. Tapi itu ada naga, itu ada singa. Oke. Singa ini kan pengaruh Belanda tuh karena pengaruh Eropa. Tapi kalau Garuda Pancasila kan yang dulu bekal besar orang Kutai itu kan gambar tuh kan. Iya. Itu Garudanya bukan bendera itu kan. Garudanya, Pak. Iya. Di Sintang Pak. Sintang. Nah, kalau yang ini prasasti. Prasasti ini ditulis di kayu ulin. Itu, Pak. Nah, ini kalau dilihat isinya ini adalah sesuai dengan undang-undang Sultan Adam. Nah, waktu Sultan Adam tuh. Itu bahasa Arab atau bahasa apa, Pak? Arab Melayu, Pak. Arab Melayu. Arab Melayu kita. Oh, dilarang menggunakan petasan ya? Nah, ya. Bunyi-bunyian apa model kayak petasan apa dah. Mantep boleh di bahasa. Lala tupat lah pasti. Ada tulisannya, Pak. Ada tulisannya. Bukan pintar di situ aja baca, tapi ada di sininya, Pak.
Mantap. Seandainya aku nggak bilang tadi, Leh. Oh, pintar aja. Itu isinya dari itu. Oke. Menambahkan Bapak ini sederhananya kalau kita samakan dengan sekarang itu sama dengan perda. Oh iya, perda. Daerah dilarang membunyikan meriam. Ini kan sambil berjatok-jatok anak bulan puasa. Oke. Nah, paham. kalau ini Pak Raja. Jadi orang kita ini jimat atau raja tadi kayak apa caranya melawan Belanda nih nah? Nggih. Walaupun caranya tuh dengan menggunakan kekuatan magis, bertimbak seorang langsung, berperang seorang langsung, sudah itu dah. Cara yang lain pun digunakan untuk memenangkan peperangan Belanda. Miknya, Pak. Jadi itu jimat maksudnya di raja itu ada. Iya, diulah raja untuk tadi Bang berkelahi tadi kan itu. Ada yang pakai bahasa diket. Iya, macam-macam tadi. Nih salah satunya itu. Oke, lanjut Pak. Ya silakan. Kita lanjut lagi Pak. Ya, sambil terus sambil kecapean. Nah, Kalau nya lapar Pak istirahat dulu. ada apa? Santai aja Kita Pak. sampaikan ke sana kenapa? Kita Oke. di atas hanya belain kita. Nah, jadi Sultan Tamjid. nah ini tadi kan Sultan Tamjid tadi Pak, kan jadi raja yang dipilih oleh Belanda. Yang seharusnya kan Pangeran Hidayat nah jadi raja. Nah, Itulah yang jajur. itu kan termasuk dari itu tuh. Nah, lalu karena diubah-ubah Belanda tadi, sariklah Pangeran Antasari. Nah, Pangeran Antasari ini Pak Enang sebenarnya keturunan dari Pangeran Amir tadi, nang bujur-bujur. Nang Bubuhan ini nih keturunan dari Sultan Sulaiman Tumenggung tadi. Tapi nangarannya masalah tanah air, Sidin kada berpikir lagi masalah itu, penting membela kerajaan Banjar bahasanya kan gitu. Kada memikirkan lagi nih bakalahi buan bahari kita nih nah. Nang merabut tuh bubuhannya tuh nah. Tapi nangarannya Sidin nang orang alim kan Sidin ini Pangeran Antasari ini namanya orang alim yang ulama yang di daerah Kalteng sana, lalu di Kiau lagi bahasa. Nah itu. Nah, kita selanjutnya ke sinilah. Ini keraton yang terakhir di Sungai Mesa, keraton Sultan Tamjid. Nah dari semuaan keraton ini tadi Pak, termasuk yang lain-lain tadi, semuaan kayu jerpian tadi. Jadi bukti fisik nampun kita ini untuk hal-hal keraton atau rumah atau segala macam itu dari kayu. Nah, salah satu cara Belanda menghilangkan kerajaan itu simbolnya adalah keraton. Lalu dibakarnya, di sini dibakarnya, di Martapura dibakarnya segala macam. Nah itu, jadi akhirnya buhan kita nih kadada peninggalan sejarah tuh yang bujur-bujur kayak ini nah. Nah keratonnya, keraton Banjar, kayak dia kan ada keraton Jogja. Ada karena dari batu. Semen. Nah pun kita nih kan ada Kayu. kayu. Kelemahannya. Jadi bakarnya Belanda Hubungan sudah tinggi. selesai. Rumah nomor 1 lah yang kita pelajari dulu. Ya, rumah bunga tinggi. Rumah hubungan tinggi. Jadi kan ada beberapa kasta Pak untuk rumah Banjar ini. Nah, itu di atas kena. Nah, di atas. Ya ada. Kena di atas. Jangan lihat. Jangan melengkau aja Pak Romla. Siap. Sedikit mengenai di Tullah tadi lah. Jadi kan dulu memang bermasalah kan, Belanda ingin menangkap di Tullah kan. Iya. Berhasil karena kan pintar orangnya kan. Iya. Mau berhubungan dengan Antasari. Kemudian Belanda tidak juga hubungan Belanda. Tangkapnya mamanya dari Tullah. Buanglah ke Cianjur. Jadi banyak orang Banjar yang tidak tahu Cianjur. Orang Banjar yang itu puluhan ribu lebih di sana. Nah, salah satunya Bapak Ulun. Jadi Bapak Ulun tuh memang dari Banjar dulu dibawa ke sana, tapi sudah berapa kali turunan gitu. Jadi Cianjur itu yang membuktikan itu ada, yaitu masih berlaku hukum Islam Banjar di sana. Misalnya kalau nikah atau kawin harus ada hiburan kita. Sebelumnya di sana tidak ada kan? Tapi karena itu membawa orang Cianjur memakai sampai sekarang gitu. Dan bahasa Banjar juga di sana bercampur dengan bahasa Sunda. Nah, cuma yang Akulturasi masalah, budaya. kalau orang Banjar yang ngomong bujur itu masalah di Sunda. Bujur itu artinya mantap. Raja Hidayat. Hidayatullah. Yang namanya pun Jalan Hidayatullah sampai sekarang. Di Cianjur Pak. Cianjur dulu
waktu tahun 2000 tiap tahun ke sana kata Mama. dibuang kan. Benar, mamanya dibuang. Diasingkan. Iya, diasingkan. Diasingkan oleh Belanda. Ini yang Pangeran Tamjidillah yang mau berkuasa. Iya. Jadi kan mau menangkap penghuni itu kan gak berhasil, mamanya ditangkap dulu, dipancing, dibuang ke Cianjur mamanya. Strategi Belanda. Akhirnya kan turunan orang Banjar banyak di Cianjur. Jadi ini kan kita habiskan dulu lah. Jadi ini tadi setelah itu kan dihapus kerajaan Banjar. Nah, Pangeran siapa namanya nih? Pangeran Tamjid ini dibawa juga ke Cianjur itu. Jadi betangisan lawan Bedang Sanak nih. Padahal Belanda di awalnya diadunya. Nah, diadunya akhirnya kan ini yang disuruh jadi raja. Anu tadi yang dibuang sana. Ini Mbah itu diantarakannya pulang ke situ. Jadi petangisan ya berdua bading nih. Sadar kan Sidin Dioyono. Karena intinya tuh ditipu Belanda. Kerajaannya tahun 1860 dihapus. Nah itu. Jadi ada catatan di Sungai Mesa itu ulun sampai sekarang ya percaya atau tidak gitu kan, ada tulisan itu bahasa Melayu bahwa saat inilah katanya tidak boleh lagi orang Banjar itu membuat apa Gusti Raja-raja itu iya benar itu habis iya tadi 1860 tadi habis sudah jadi kadang jadi dihapus kerajaan ya jadi kadang ada orang memagangkan aku ini Gusti aku ini hantu kita lagi gitu salah satu tujuannya itu tapi ada juga sumber dari Belanda justru unik justru antung itu yang paling berani dia Satria sehingga kan padahal antung itu kan dimakan Banjar kan karena bini selir itu dia padahal satu sisi itu Belanda nggak tahu tuh musuh Belanda yang paling tuh antung itu yang membela anu nih lah keturunan pasti kemana-mana iya bujur tapi orang Banjar mengatakan bahwa antung itu ya dari selir itu kan bukan yang dari permaisuri itu tapi makanya sampai sekarang belum tahu deh yang mana yang benar kan tergantung siapa yang nulis sejarah sumbernya itu kenapa ada unsur politiknya juga unsur politik. Lanjut kita Pak silakan ini hadiah dari Demak. Jadi ini ada dua pasang orang Banjar ini bila nutul kenal tuh ada satu. Cuman nang kada tahu tuh kita nih apakah nang di sana nang laki atau di sini nang bini. Iya. Nah, gitu tuh bila sepasang itu laki bini bae ngan digarani kita nih. Nah ini Bapak di sini kan ada sinden belah. Sinden itu yang penyanyi binen ya. Sinden itu kan memang turunan dulu kan. Iya. Tapi yang uniknya keluarga saya di sini tidak turun Jawa Pak. Di sini Surabaya. Kita apa namanya suara bagus gitu kan. Iya. Nah jadi ini tadi hadiah sepasang. Jadi yang satunya dibawa ke Museum Nasional karena menjadi kekayaan negara kan. Nah, karena ulun di sini ada yang menarik juga. Ulun tahun 2012 ke Taiwan. Persis pemilihan presiden di sana. Jadi waktu pemilihan itu kita kan pawai lah kampanye. Nah, jadi di sana didatangkan juga dari berbagai partai, berbagai LSM kan. Banyak dari kampung juga yang turun ke kota. Nah, yang menarik ini juga ada di sana. Gong dan ini juga Taiwan lillahi ta'ala. Jadi tadi sesuai pendapat bagus itu dari Yunan Selatan itu kan ke peradaban membentuk peradaban di Kalimantan itu kan. Boleh jadi Dayak jadi ini boleh jadi peradaban akulturasi dari India dan Taiwan. Bisa. Salah satunya tuh kan. Karena ada di sana. Nah, jadi kalau orang Taiwan meniru kita ya mungkin ya unik gitu kan. Turunan di sana yang ke sini mungkin. Kesamaan. Persis Agung. Gung mereka. Jadi itu di kota tuh dipukul Agung. Jadi menarik gitu. Kalau Nusantara dulu tuh kan sampai ke Thailand Selatan itu Pak. India. Nusantara. Luar biasa lah kerajaan Indonesia. Kerajaan selain kerajaan Banjar, sebenarnya ada beberapa kerajaan kecil yang dulunya bawahan kerajaan Banjar. Salah satunya kerajaan Pagatan. Pagatan ini Pak asal kata dari mamagat. Bahasa kita kan manorotan tenah. Nama rotan rogat. Jadi dari Sulawesi ini mencari rotan untuk memagat. Memagat tadi kan ini. Lalu karena banyaknya yang ke sini ditambah adanya perang antara Arupalaka Hasanuddin, lalu banyak berpindah ke
daerah Pagatan, daerah Tanah Bumbu, lalu mendirikan waktu itu mungkin ketua adat lah asal usulnya, karena memang dia punya kemampuan itu tadi, karena memang dituakan dan ada keturunan dari bangsawannya sana, mendirikan kerajaan jadinya di bawah kerajaan Banjar. Jadi migrasi mereka migrasi politis malah untuk penjajah lah, bukan migrasi hanya usaha kan? Kalau kita maknanya migrasi usahanya mencari iwak padahal yang utama tadi politis tadi untuk kerajaan. Dan ada perpecahan di kerajaan Jadi ngarannya nih tadi Pagatan itu asalnya tempat memagat, mencari rotan, bahasa Banjarnya kan memagat. Nah ini ada beberapa peninggalan sana, termasuk kerajaan Sigam di ada kerajaan Tanah Bumbu, ada kerajaan Pagatan, ada kerajaan Sigam yang di Kota Baru. Itu kan orang-orang Bugis tuh Pak, tapi akhirnya bercampur dengan orang Banjar. Kerajaan Islam juga Pak ya? Islam. Dari Bugis adanya keturunannya. Karena mereka dekat kan dari sana. Bahkan kemarin terjadi perkawinan kan dari kerajaan Bugis ke kerajaan Banjar kan? Iya. Dari Kutai Kartanegara juga dikawin. Termasuk Pangeran Amir segala itu. Pakat ya. Ini rencana apa Pak? Ini stempel kerajaan Bubuan. Kerajaan dari Bugis. Tapi sudah menggunakan bahasa ini ya? Ini sudah dipengaruh Belanda. Jadi Belanda itu pintarnya dia tuh yang kerajaan-kerajaan kecil ini Pak dijadiakannya otonom bahasanya tuh. Jadi di Petit Impera lah bertengkar kan. Itu tadi intinya kayak itu. Ayo kita sambil jalan. Yuk kita lanjut. Ini awal perang melawan Belanda. Nah ini karena terjadinya tadi beberapa hal yang Belanda ini kadang memuaskan orang Banjar ya, dan mereka termasuk yang mengkhianati perjanjian lah bahasanya. Ada di sana namanya kan di daerah Pangaron itu tambang batu bara uranya Nassau. Nah, para tahanan-tahanan yang melawan Belanda itu diikat dengan bandol ini kan. Nah, dipekerjakan di tambang-tambang. Sejenis kerja paksa Pak. Iya, seperti itu. Nah, ini senjata orang kandangan seperti itu, seperti ranjau. Oh, ranjau. Nah, jadi ini kalau lewat sini Belanda dirobohkan jembatannya, orangnya menanjak ke Sungga, ranjau lah bahasa. Ini namanya Sungga. Untuk memakainya seperti ini. Di bawah sungai, di dasar sungai ditancapkan. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak. Nah, jadi Pangeran Antasari tadi mengumpulkan beberapa tokoh-tokoh yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi yang di Kalimantan Selatan ini tokohnya salah satunya Datu Aling dan Datu Muning di daerah Muning. Datu Aling itu di daerah Muning. Ini ingin melawan kerajaan Banjar yang di bawah Sultan Tamjid tadi. Nah, tapi oleh Pangeran Antasari dibawahi kita menyerang Kamatapura, kerajaan Banjar. Ternyata dibelokkan ke tambangnya Belanda ini tadi, namanya tambang uranya Nassau di Pangaron. Nah, ini yang diserang oleh Pangeran Antasari karena di sini ladang duit. Nah, zaman dulu kan batu bara ini sampai ini mahal tuh kan. Nah, lalu diserang oleh Pangeran Antasari pada tanggal 28 Mei April 1959. Nah, ini awal
terjadinya perang Banjar. Ini titik awalnya. Nah, ini titik awalnya. Nah, itu kejadiannya penyerangan terhadap tambang batu bara. Nah, ternyata penyerangan ini oleh Belanda, dia kewalahan, sapuradis nyerangnya. Kalau di Rantau itu ada Datu Aling. Kalau di Kandangan Antaludin. Kalau di Pelehari ada Haji Bu Yasin. Dia Muntai, Tembonggung Jalil, Panghulu Rasid. Nah itu sapuradis mereka menyerang. Lalu Belanda ini meminta bantuan ke Batavia, termasuk membawa kapal perang. Nama kapal perangnya adalah Onros. Ini kapal perang ini waktu itu tuh canggih benar. Apa kira-kira kapal perang wah ini canggih tuh nah. Nah itu dahulu ngarannya Onros. Nah ternyata kapal Onros ini kalah dapat orang Dayak. Jadi orang Dayak ini menyalam, imba menyalam nano tadi kapal Mariamnya tuh dibuat di banyu. Sabarataan kapal Mariam tadi buat lalu Mariamnya tadi buntat. Nah buntat. Lalu diseranglah oleh di sini ngarannya Tumenggung Surapati. Nah pimpinan Tumenggung Surapati ini anak buahnya Pangeran Antasari tadi menyerang ini lalu ditenggelamkan kapal Onros. Nah setelah itu ada telegramnya bahwa kapal Onros itu tenggelam dan sardadunya 92 orang dibunuh oleh tentara Pangeran Antasari. Nah di daerah Luntutur Muara Tewe. Jadi kerajaan Banjar itu sampai ke sana. Sampai ke sana. Nah, tahun 1861 ke sana 62 kah? Nah, Pangeran Antasari itu meninggal. Nah, itu. Pada sidin sebelum itu 61 ya kan. Nah, itu hendak menyerang lagi yang kayak menyerang di tambang batu bara nang sporadis juga itu. Ternyata beliaunya meninggal sakit cacar. Nah itu. Jadi setelah itu setelah meninggal ini lalu anak Pangeran Antasari Muhammad Seman itu yang berjuang melanjutkan peperangan melawan Belanda. Nah, beliau ini meninggalnya di Purok Cahu. Purok Kalteng. Di ini kan jalan lah. Jalan bawah sini Pak. Di atas gunung, di sebelahnya nih gereja, Pak. Jadi di atas ini nih makamnya Muhammad Seman. Yang dekat STM Pak ya, Pak. STM ya, Pak. STM yang dari itu. Iyalah. Nah, itu selain itu tadi ada lagi tentara Belanda yang meninggal di situ tadi. Di situ juga. Di situ juga. Nah silakan. Ini beberapa benteng. Benteng. Nah ini adalah benteng Gunung Madang di Amuntai. Di Kandangan. Di pendengarannya di Balangan itu ada benteng Tundakan. Itu ampun Tumenggung Jalil. Supan nggak tahu. Nah, yang satu-satunya di pinggir laut ada benteng Tabunio. Ini Belanda. Tabunio itu berarti dia Pelehari. Para Takisong ke sana Pak gitu lah. Oh ini Belanda lah, benteng Belanda. Masih ditemukan Pak saat ini. Ini bentengnya tadi ada, cuma gundukan tanah aja. Oh. Kalau digali, anunya nih kelihatan bekas batu batanya. Nah kalau menurut kisah orang di sana Pak, kira-kira sama dia Muntai nih. Jadi batu batanya itu
dihancur urang, dipakai gasan beulah masjid, manggar, sekolahan. Nah, lalu kalau orang kan dibaiki orang di apa karena dikembalikan ke anunya atau nomor satunya Konstruksi itu kan. ini kan lagi. Nah, kayak itu anunya. Nanya, ini kebetulan kita ini waktu BI Pak, BI Bank Indonesia. Nah, itu Bank Indonesia tuh datang ke keluarga Pangeran Antasari ini. Ada bajunya. Satunya diulah replika, yalah, diulahkan ke replika di Museum Tekstil di Jakarta. Nah, jadi itu oleh mereka itu diserahkan ke Provinsi Kalimantan Selatan. Waktu itu zaman Rudi Arifin lah. Nah, Rudi Arifin. Lalu Rudi Arifin ini kan karena parak sini Pak, diserahkan sini lagi ke museum. Kalau dari baju ini bangsawan Jawa Pak, kelihatannya lah. Nah, itu tadi pengaruh tadi. Kita ini kan kalau dari kisah Jawa tadi kan mulai awal nih. Mulai nang kerajaan Negara Dipa tadi, imbah kerajaan setelah itu Banjarmasin ada Demak tadi. Nah, itu kan ada artinya pengaruh Jawa itu ada kawan didustakan. Nah, itu memang ada itu nah. Bangsawan ya. Jadi dari bangsawan tadi. Nah, itu sama. Itu Pangeran Antasarinya Tatunga. Jadi Pangeran Antasari ini Pak, si Din ini kada pernah tatamu Belanda. Jadi gambar di Belanda tuh kada. Nah, jadi oleh tim pembuat patung, apa ngarana istilah oleh patung itu apa? Reliefnya apa ngaran biasanya tuh nanggasan Maula Muhani. Nah, itu timnya itu dicari dari keluarga-keluarganya. Jadi ini mirip ini, Muhyiddin kayak ini. Nah, itu lalu dijadikanlah patung Pangeran Antasari. Jadi secara foto dari Belanda itu kan ada ngaran Pangeran Antasari, dan sengaja dipilih oleh Pangeran Hidayat itu jadi panglima perang tuh karena memang kada tahu Belanda. Amun ketahuan Belanda pasti digambarnya ini orang nggak mencarinya. Yang dia ada tukang dipotong kapal siapa ya? Di Bang Leman tuh ada tuh kan fotonya tuh kan? Ada. Ini di Manggung Pak. Nah, Di Manggung hilang juga kepalanya. Galil. Ini yang aku nih lah kada tahu ada sebenarnya kalau menurut di informasi yang terbaru itu ada 4. Cuma nang satunya nih siapa? Ini kan Pangulu Rasid, Temanggung Jalil, lawan Panglima. Nah, nang satunya siapa? Siapa peneliti dari Bajiri ya? Itu Raja Gana lagi. Siapa? Raja Gana yang di Afrika itu kan. Nah, itu ditaruh di museum Belanda. Oh, iya. Tapi yang sampai hari ini stempel atau capnya itu atau ID cardnya itu ada itu cuma Demang Liman. Nah, jadi mereka yang 3 itu tadi tidak ada lagi ID cardnya itu, atau bahasa kita di sini apa identitas label koleksinya itu. Begitu perang dunia itu di Museum Medan itu, di museum itu takana tabrakan bom dan sebagainya. Raja Gana. Dan Demang Leman ini brandnya aja nama sebenarnya bukan Demang Leman lah. Ada kan nama mereka ada Aslinya. Nah, jadi Pak apa ngarannya untuk sejarah di museum kita ini sampai di Antasari ini. Nah, sambungannya itu kan ada sejarah Hasan Basri. Nah, itu khusus Pak di museum kita nih sebenarnya hendak dia manuakan, cuma kan mengambil alih kasihan bukannya atau dah. Maka kan museum juga kita kisah di sini aja kan karena kasih lagi gitu. Nah, jadi di di sampai perjuangan Pangeran Antasari. Nah, itu untuk di museum kita.